Harus dikuasai itu, Mbak. Betul tidak kan? Dimintanya pasti dipilih sabolas. Begitulah kita nih. Kau nak nak sabokat. Imam koncang apa imam polan? Pasti pilih koncang. Kenapa? Lambat. Ini tu apalah pula imam lambat jang. Marepet lah cik. Ulang dia. Jangan simpang. Assalamualaikum kak. Diam dia mak. Mau muncung. Assalamualaikum kak. Diam dia. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Tak nampak kau yang aku gondok ini. Imam yang lamuan. Rupanya pula imamnya diundang dari Hafiz. Takbiratul ihramnya 1 menit, Bu. Allahu Akbar. Apa kau tukar ocik itu? Mampus. Katanya baru pulang. Baru takbir. Akhirnya dia pun gondok pun. Tak tahu kau tadi mengelamuan. Apa yang menyelap kakak ni kau? Besok ganti masjid aku yang lamuan. Lamo. Pindah masjid dia. Pergi dekat masjid lain. Dari Al-Ihlam pergi ke Ulumiyah. Begitu dia melangkah ke masjid, ditengok ialah papan pengumuman. Rupanya imam yang di-Ilham pindah ke sana. Mampus gitu. Pilih masjid. Gawat ni. Ada dalam kon. Ada dalam kon. Begitulah kita, bukan nak copat. Gila mak gondok le imam tu. Oh, begitu kamu yang membuatkan aku nak koncang. Dites pula koncang. Sanapas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina tak 8 rakaat 20 rakaat. Koncang begitu dibuka kiri, ada nenek pangsa. Itu kan nanti kamu bos. Dari gawat kita ni. Pakai wabah ibadah luar. Pilih. Padahal duduk di majlis taklim itu pahalanya kalau tonang mendapatkan seumpama pahala 1000 rakaat. Maka jangan salahkan kalau ada kawan kita lemah ngantuk. Duanya itu kalau tak khusuk. Bisa saja, Bu, yang mengantuk ni, yang tak tidur ni dapat pahala besar dah kita. Mengapa begitu, Ustaz? Iya. Karena yang tidur ni tidur dia, tak buka mulutnya. Datang sana, kakak tengok itu mulut kakak tu, tak buka. Macam aku tengok kakak kata. Bangka tu pula dia pas surat Yasin. Aku tak bakuang pahalanya. Pahala? Bakuang pahala kerana mengkatai orang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, haitsu ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Di mana kita bertakwa? Seluruhnya, Bu. Jangankan kita agama ini cuma ada di masjid. Ibadah itu ketika kita beramai-ramai. Kalau di samping kau waktu kunci mak awak, cepat motor nak solat. Allah bagi tak ada mak awak, solat pun 1 menit tak sampai. Anak awak begitu kan? Kalau ada samping lama-lama di solat. Ini yang cepat. Begitu juga bertakwa tu ketika ada beramai-ramai. Padahal salah, ketika tidak beramai-ramai pun kita tetap bertakwa. Ya? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, Rasulullah tu adalah orang yang paling baik akhlak dan kepribadiannya. Ening dalil ya Ustaz. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah begitu mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah tu luar biasa kebaikannya, Bu. Bukan hanya di hadapan sahabat-sahabatnya, keluarganya, juga di hadapan musuhnya. Di mana ada orang yang pernah disegani musuh, Rasulullah lah yang begitu musuh menyeganinya. Di hadapan sahabat-sahabatnya Rasulullah itu luar biasa. Dia tidak mau bangkit duluan kalau berbicara dengan sahabatnya. Dan dia kalau dipanggil orang, ya Muhammad, ya Rasulullah, semua muka dan badannya berbalik begini. Kalau kita kah, apa? Itulah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah kalau bercakap, dia tak ondak menyudahi cakap kalau kawannya yang belum menyudahi. Dan tak ada bangkit kalau sahabatnya belum bangkit. Kita kah? Seorang bakombok pun kena pergi awak. Sama di situ yang tadi kata gondok ni. Itulah Rasulullah. Maka wajarlah Fatimah begitu menangis. Takkan pernah ku dapatkan sosok ayah seperti ayahku. Masya Allah. Apa kata Aisyah?
Khadijah, takkan pernah dapatku sosok suami seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu sayang di hadapan sahabat, sayang kepada sahabat-sahabatnya. Begitu juga di tengah-tengah keluarganya, begitu berbuat baik. Ya, dalam riwayat dikatakan, ya, pernah Siti Aisyah salah buat minuman Rasulullah. Ya, terbuatlah gula menjadi garam. Ya, dalam riwayat dikatakan, wajar karena pada saat itu Aisyah mengantuk, capek. Taulah perempuan ibu-ibu ini. Dapur, sumur, kasur. Capek. Dan biasanya Rasulullah itu, Bu, kalau meminum minuman yang dibuatkan oleh istri-istrinya, dia sisakan. Disisakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Supaya diminum istrinya, termasuk Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena orang tua nak mengambil keberkahan, apa yang bersentuhan dari Rasul itu berkah. Ya kan? Tengok, kenapa Suwaibah al-Islamiyah dimerdekakan Abu Lahab? Karena begitu Siti Aminah melahirkan Nabi dia dalam keadaan lemas. Kebetulan Suwaibah ini punya anak bayi, disusukannya Rasulullah. Begitu dia Aminah sadar, dia kembalikan dan dia pun melapor ke Abu Lahab. Dalam kitab dikatakan, mengapa Suwaibah langsung dimerdekakan Abu Lahab? Karena dia mendapatkan keberkahan karena telah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istrinya pula nak mendapatkan berkah. Apalagi keringat Rasulullah dikumpuli orang tubuh, diporas, masukkan ke dalam botol jadi minyak wangi. Zaman belum ada parfum, lebih wangi dari minyak kasturi. Makanya ibu kalau dapat berkah, suami pulang dilap keringatnya. Cuma satu pinta aku sama kamu, jangan masukkan ke botol. Cukup poras saja, jomur balik. Kenapa? Karena ibu nanti pangsan. Karena keringatnya Rasulullah itu seperti bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Rasulullah itu, Bu, kalau lewat di gang 3 hari wanginya baru apa? Lalat hinggap di badan Rasul, bukan lalat tu karena Rasulullah tu bau, melainkan ingin dia dapat keberkahan wangi badan Rasulullah. Wah, gitu. Kalau awak dihinggapi lalat, kena bau anyir. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diminum oleh Rasulullah seluruhnya. Bertanyalah Siti Aisyah, wahai suamiku, biasanya engkau sisakan sedikit untuk Dinda. Masya Allah, kau tak akan mampu bisa meminumnya, wahai istriku. Itulah perempuan ni, kaya munculnya lancip. Oh, tak dirasanya juga, penasaran dia. Dirasanya lah garam. Ya, mohon maaflah Aisyah kepada Rasulullah. Engkau tidak salah, wahai istriku. Engkau capek mengurus rumah tangga. Jumpa begini, nehi. Bukan kelebihan garam masakan gulai masam ibu. Iya. Oh, enggak kau tukar tambah ke dia lah. Itulah beda. Memang kita tidak bisa dapat begitu, tapi berusaha semaksimal mungkin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berusahalah kita menjadi orang yang terbaik, orang yang baik, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. 4 hal yang membuat Rasulullah itu begitu sangat dicintai Allah. Yang pertama tadi apa? Rasulullah itu orangnya suka bertaubat. Kenapa? Rasulullah tak pernah salah. Kok suka bertaubat? Masa kita yang naban salah, sering buat salah, tak mau sering beristighfar. Rasulullah kalau dia tak pernah salah aja beristighfar 100 kali. Kitanya harus lebih dari situ. Kenapa? Karena kita sering berbuat kesalahan dan dosa di atas dunia ini. Yang kedua, Rasulullah itu paling tinggi kesabaran. Maka kita pun kalau ingin mendapatkan cinta Allah, tingkatkan kesabaran kita dalam segala hal. Baik itu yang berhubungan dengan beribadah, sabar kita yang menghadapi ibadah. Ya kan? Alamak, udah hajan ha. Alah, tak terasa udah maghrib. Alah, tak terasa nak wirid Yasin. Tak terasa nak puasa bulan Ramadan. Kemudian sabar kita dalam membina mahligai rumah tangga, menghadapi suami,
menghadapi anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Rasulullah itu dicintai Allah karena tingkat ketakwaan yang tinggi, ibadahnya yang kuat. Mengapa dia begitu bertakwa? Karena ibadahnya yang kuat. Maka kita pun raih ketakwaan itu dengan memperbanyak amal ibadah. Yang keempat, kenapa Rasulullah itu begitu dicintai Allah? Karena Rasulullah itu adalah baik akhlak dan kepribadiannya. Seluruh aspek kehidupan Rasulullah itu mengandung kebaikan. Rasulullah itu baik di seluruh aspek kehidupannya, baik di hadapan sahabatnya, di hadapan keluarganya, di hadapan tentaranya, bahkan di hadapan musuh-musuhnya. Sekalipun orang-orang kafir, Rasulullah itu begitu mulia akhlak dan pribadinya. Maka kalau kita nak menggapai ridha Allah, cintanya Allah, maka berusahalah kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita yang hadir mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa maghfura wahdina ya Allah siratan mustaqima. Allahumma anjilir rahmah wan ni'mah wal barakat wasya wassalamah wat taufiq wal hidayah lana alaina summa ususan li sahibi ali hadzal bait wa summa ususan li sahibi ali hadzal jamaah rahmatan tammatan mustamiratan dawam ala mamaril layali wal ayyam bi syafaati sayyidina al anami jal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa